Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke wak geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi atau kartu yang saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran terhadap energi kamu atau manusia tersebut, atau pihak ketiganya, atau pihak lain? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu kabar yang bersifat positif atau yang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, di mana pergerakan itu membutuhkan seseorang. Kenapa saya mengatakan membutuhkan seseorang? Bisa saja satu energi tersebut sangat labil untuk mengambil satu tindakan. Kehadiran seseorang yang dibutuhkan oleh satu energi tersebut agar bisa membimbing dan mengarahkan satu energi itu
untuk bertindak sesuai dengan logika yang dimana tindakan tersebut berasal dan diawali dengan rasa kekacauan. The Emperor, kartu pertama yang saya pegang. Mungkin untuk saat ini saya mengategorikan satu energi tersebut benar-benar sangat tidak seimbang di dalam pemikiran. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain sangat egois, tidak dewasa, sebagai pengganggu, dan menuntut berbagai sesuatu hal berdasarkan atas kemauan, tetapi tidak melihat dan tidak merasakan bagaimana perasaan orang yang memberikan suatu ketulusan. Beranggapan seperti dewa, beranggapan seperti orang yang dipentingkan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi membuktikan kamu tidak mampu untuk mengendalikan kondisi emosional kamu. Seakan-akan emosional kamu itu yang mengendalikan pemikiran kamu, di mana ketika emosional itu mengendalikan pemikiran kamu, banyak perencanaan yang sudah kamu susun semuanya berantakan dan tertunda. Yang seakan-akan pemikiran kamu masih bersifat overthinking, sehingga kamu tidak mendapatkan suatu keberuntungan yang seharusnya diri kamu mendapatkan suatu keberuntungan, tetapi akibat dari pemikiran kamu yang terlalu overthinking, semuanya di luar dari dugaan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mencoba untuk flashback kembali bagaimana perasaan kamu di masa lalu, sepertinya perasaan kamu itu selalu dikecewakan, selalu disakiti, dan selalu disalahkan. Mungkin kondisi perasaan kamu di masa lalu sudah merasa lelah, jenuh, ataupun bosan, tetapi kamu tidak mampu untuk melepaskan hubungan tersebut karena diri kamu menyadari ada satu faktor dan manusia itu masih mengendalikan diri kamu sehingga diri kamu tidak bisa bergerak kemanapun. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya yakin dan saya percaya manusia ini tidak pernah bertanggung jawab terhadap diri kamu
secara perkataan ataupun kebutuhan. Secara perkataan, manusia ini cukup lumayan sadis untuk memberikan perkataan agar perkataan tersebut menyakiti perasaan kamu. Secara tindakan, mungkin manusia ini tidak dewasa terhadap pemikiran kamu. Selalu bertentangan dan selalu berdebat dan selalu ada perselisihan. Tetapi perdebatan itu bukan diri kamu yang menciptakan, manusia itu yang menciptakannya. Yang seakan-akan manusia tersebut tidak pernah merasakan suatu kepuasan dari apa yang pernah kamu berikan, padahal kamu memberikan secara tulus dan sabar. The Emperor, kartu pertama yang saya buka, yang dimana mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, saya hanya sekedar ingin bertanya terhadap diri kamu. Hubungan seperti apa yang kamu jalankan, di mana hubungan tersebut penuh dengan emosional? Hubungan seperti apa yang kamu jalankan kalau manusia itu tidak membina atau mengarahkan diri kamu di dalam kondisi kebahagiaan? Hubungan seperti apa yang kamu jalankan kalau diri kamu yang terlalu mendominasi untuk memberikan suatu keseimbangan dan kestabilan? Hubungan seperti apa yang kamu jalankan kalau hubungan itu seakan-akan seperti topeng? Kenapa saya mengatakan topeng? Mungkin kamu memperlihatkan terhadap orang lain kamu bahagia, tetapi di balik dari apa yang kamu perlihatkan, kondisi batin kamu tertekan. Dan saya yakin ini manusia terlalu mendominasi untuk mengatur diri kamu. Dia mengatur diri kamu, tetapi diri kamu tidak bisa memberikan berbagai komunikasi, walaupun komunikasi tersebut membuat hubungan kamu agar merasa tenang, tetapi komunikasi itu tidak mempan terhadap manusia itu. Dia tidak peduli terhadap diri kamu. Yang dia pedulikan hanya satu: bagaimana caranya kamu memprioritaskan diri dia, dan bagaimana caranya kamu memberikan apa yang dia tuntut dari diri kamu. Itu yang saya lihat, geng. The Emperor, raja di atas raja, ratu di atas ratu, king of the king, queen of the queen. Mungkin tidak kamu mengatur raja di atas raja. Mungkin tidak kamu yang memberikan suatu aturan terhadap ratu di atas ratu. Tidak akan mungkin. Kamu akan selalu dianggap rendah karena diri kamu itu tidak memiliki kualitas bagi orang yang pemikiran di dalam otaknya seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi memberikan suatu gambaran terhadap kondisi diri kamu di masa lalu, atau masih menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Atau bagi diri kamu perkataan saya tadi bisa kamu terima secara logika atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa kamu terima dan cocok,
angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, berbanding terbalik dari posisi energi kamu. Kenapa berbanding terbalik? Saya mengakui manusia ini sangat egois, keras kepala, dan arogan terhadap diri kamu, sehingga diri kamu merasa tidak tenang dan kamu pergi dari kehidupan dia. Tetapi sifat keegoisan diri dia itu membuat diri dia tidak nyaman, sehingga membuat diri dia sedang merenung dan memantau diri kamu dari jarak jauh. Ini dia geng. Yang dahulu manusia ini mendapatkan berbagai kebahagiaan dari diri kamu, untuk saat ini manusia ini tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan seakan-akan manusia ini masih terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi koneksi tersebut bukan untuk dipersatukan, tetapi untuk dipertemukan. Ingat, bedakan untuk dipersatukan dan untuk dipertemukan. Dipertemukan belum tentu untuk disatukan. Disatukan belum tentu hubungan itu bisa lanjut untuk kedepannya. The Emperor. Kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut, bukan energi kamu. Walaupun di awal perkataan saya tadi berbicara mengenai energi kamu, tetapi kartu ini lebih kuat koneksi energi manusia tersebut. Kenapa? Karena ini adalah sifat dan karakter dari orang yang telah menyakiti perasaan kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Saya penasaran, setelah manusia ini pergi dan menyakiti diri kamu, apa yang dia dapatkan di luaran sana? Kita lanjut terhadap kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Di mana kemunculan kartu Justice ini kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengaitkan dengan munculnya kartu The Emperor, sepertinya manusia ini sedang menerima suatu ketidakadilan dari orang yang dia fokuskan, di mana orang tersebut yang berada di samping dia, bukan diri kamu. Yang seakan-akan manusia ini mendapatkan suatu ketidaknyamanan dan mendapatkan suatu hasil di luar dari dugaan dia. Justice, karma, hukuman, ketidakadilan, dan tidak stabil. Itu yang saya lihat tuh, geng. Unsur api dan unsur udara. Aquarius, Gemini, dan Libra, Aries, Leo, dan Sagittarius. 2 unsur, 6 zodiak. Kamu tinggal pilih di mana zodiak kamu dan di mana zodiak manusia tersebut. Justice, yang seakan-akan manusia ini bertindak
tetapi tindakan dia tidak mendapatkan tujuan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Cups. Terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi membuktikan manusia ini di dalam fase yang dimana fase tersebut tidak tenang. Menginginkan suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tersebut hanya sekedar omong kosong. Menginginkan suatu kestabilan, tetapi kestabilan tersebut justru mengarahkan diri dia di dalam kesedihan. Eight of Cups, mencari suatu kesembuhan, menerima kekecewaan, dan ingin pergi dari beberapa energi yang dimana manusia itu dengan sadar pergi untuk membawa penyesalan dan kesedihan yang begitu sangat mendalam. Wajar dia pergi dengan kesedihan dia, karena diri dia yang menciptakan hal tersebut, karena diri dia yang memutuskan hubungan secara sepihak terhadap diri kamu. Ini manusia tidak pernah merasakan kepuasan, tidak pernah merasa puas. Ketika manusia ini tidak merasa puas, justru hal tersebut yang membawa diri dia butuh ketenangan dan merenung dari rasa keterpurukan dia. Ini Dewa Geng, yang seakan-akan tidak ada yang peduli terhadap diri dia, baik dari diri kamu, apalagi diri kamu. Mungkin kamu tidak mau lagi merespon komunikasi dari manusia tersebut. Dan saya yakin kamu sudah menciptakan suatu perubahan, di mana perubahan tersebut untuk fokus dan tidak mau lagi untuk ada kaitannya terhadap manusia ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. The Devil yang mengarah terhadap unsur tanah, yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Devil ini ibarat kondisi yang tidak nyaman dan ibarat mendapatkan berbagai tindakan yang bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan manusia itu tidak nyaman? Karena manusia itu menyadari ketika meninggalkan diri kamu, manusia ini hanya dijadikan sebagai budak untuk memberikan berbagai kesempurnaan dari orang yang memanfaatkan diri dia. Manusia ini salah menempatkan ketika meninggalkan diri kamu, di mana posisi orang lain yang dia prioritaskan ketimbang diri kamu yang diprioritaskan. Ketika memprioritaskan orang lain di dalam perasaan dia, justru manusia ini seperti orang yang benar-benar berpikiran seperti penyakit yang tiba-tiba muncul secara di luar dugaan dia. Penyakit ini pemikiran. Penyakit yang saya kategorikan keterpurukan keuangan. The Devil. Apakah mungkin saya mengatakan manusia itu dalam kondisi tenang? Saya rasa tidak. Karena kartu iblis, kartu keempat yang saya buka. Dia pergi sambil membawa keterpurukan dan penyakit. Dia pergi sambil menikmati karmanya. Dia pergi
sambil menikmati ketidakseimbangan dia. Kalau saya mengangkat kembali kartu The Devil, seakan-akan The Devil ini, saya rasa ini manusia terlalu mendominasi untuk mencari berbagai kesenangan. Lebih mementingkan untuk membuang materi ketika bersama dengan diri kamu daripada menjaga hubungan terhadap diri kamu. Yang dimana manusia ini terlalu menganggap hubungan ketika bersama dengan diri kamu itu hanya bersifat gairah, tetapi gairah yang dia pikirkan membuat diri dia menikmati kebebasan, tetapi kebebasan itu tidak memberikan diri dia keuntungan. The Devil, wak geng, doyan seks, doyan sentuhan kulit 15 menit, selesai, masukkan ATM, kelar. Itu tipikal manusia itu. Egois, keras kepala, doyan seks, tidak pernah memberikan diri kamu keseimbangan, memberikan diri kamu kesedihan. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini cocok bagi diri kamu atau tidak. Saya kurang mengerti. Tetapi setidaknya informasi yang saya katakan tadi masih memberikan suatu gambaran terhadap energi kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Three of Swords, di mana kemunculan kartu Three of Swords terdiri dari 3 pedang. Ini manusia sedang berusaha untuk menyembuhkan luka di dalam hatinya. Kenapa saya mengatakan menyembuhkan luka di dalam hatinya? Dia merasa sakit hati ketika melihat diri kamu, di mana ketika manusia ini memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak meresponnya. Di luar dari posisi luka yang saya katakan di dalam hatinya, manusia ini seperti merasa kehilangan seseorang yang pernah memberikan ketulusan. Itu adalah diri kamu. Dan di luar dari kata yang barusan saya katakan, manusia ini pun seperti orang yang benar-benar sangat dikecewakan. Dikecewakan dari hubungan kotor, dikecewakan dari seseorang yang membuat diri dia menikmati suatu karma. Three of Swords sangat emosional. Three of Swords seakan-akan hubungan yang dia pentingkan di luar dari hubungan kamu menyakiti perasaan dia. Ngos-ngosan aku, wak geng. Sabar dulu ya, sebentar aja. 1 menit, jangankan 1 menit, 2 detik aja. Sabar, ada jedanya ya. Biar lebih enak gibahan kita. Kita lanjut, udah siap aku aja. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Fool. The Fool banyak arti, tetapi saya hanya mengambil satu arti saja, di mana satu arti yang saya ambil ini ada kaitannya terhadap kemunculan kartu The Emperor. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Karena manusia ini terlalu egois. Keegoisan dia membuat diri dia seperti orang bodoh. Terlalu keras kepala, di mana keras kepala dia itu membuat diri dia menerima berbagai resiko, di mana resiko tersebut sakit hati, dikecewakan, penyakit dan kondisi keterpurukan, penyesalan sambil membawa kesedihan, dan ujung-ujungnya karma. The Fool
Kebodohan dari kecerobohan demi kebebasan lebih mementingkan berpetualang daripada menjaga satu komitmen yang jelas. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut letaknya di dalam kartu Justice. Kenapa manusia itu sedang menikmati karma dan hukuman dari pergerakan alam semesta. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.